Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang nilai kelompok uang. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai sekelompok uang? Jadi, yang dimaksud dengan nilai sekelompok uang adalah jumlah beberapa uang yang dijadikan satu. Contohnya, anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar terdapat 3 nilai mata uang, yaitu 100, 200, dan 500. Bagaimana cara menghitung total nilai uang dalam satu kelompok tersebut? Anak-anak bisa menghitung dengan menjumlahkan nilai mata uang yang ada pada kelompok tersebut. Jadi, 100 ditambah 500 ditambah 200 sama dengan 800. Jadi, nilai uang dalam kelompok tersebut adalah 800 rupiah. Kita coba lihat contoh yang lainnya ya. Coba perhatikan uang yang ada pada gambar. Di situ ada gambar uang Rp5.000, Rp2.000, Rp500, dan Rp200. Berapakah jumlah uang dalam kelompok itu? Anak-anak bisa menghitung dengan melakukan penjumlahan, yaitu 5.000 ditambah 2.000 ditambah 500 ditambah 200 sama dengan 7.700. Jadi, jumlah uang dalam kelompok tersebut adalah Rp7.700. Nilai sekelompok uang dihitung dengan menambahkan nilai dari setiap uang. Artinya, jika ada sekelompok uang, untuk mengetahui nilainya, semuanya ada berapa sih uangnya? Kita tambahkan semua uang yang ada di situ. Seperti ini contohnya. Perhatikan contoh berikut. Yap, kita memiliki satu lembar uang Rp2.000, kemudian satu lembar uang Rp1.000, kemudian satu lembar lagi uang Rp1.000. Jadi di sini perhatikan, kita memiliki selembar uang Rp2.000 dan dua lembar uang Rp1.000. Untuk mengetahui berapa sih nilai dari semua uang yang kita miliki sekarang, mari kita hitung bersama-sama. 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Caranya, kita akan menuliskan dengan cara bersusun seperti ini. Nah, ditulis di kertas kalian seperti ini. 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 dengan cara bersusun seperti pada contoh. Oke, sudah siap? Mari kita hitung bersama dari belakang. 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 0. Kemudian depan 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 0. Kemudian depannya lagi 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 0. Yap, sekarang yang paling depan 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi sekelompok uang yang kita miliki sekarang yaitu satu lembar uang Rp2.000 dan dua lembar uang Rp1.000. Jika dijumlahkan semuanya, nilainya adalah Rp4.000. Diperhatikan caranya. Kelompok uang ini kita jumlahkan agar kita tahu nilainya seluruhnya ada berapa. Oke? Sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Kita memiliki satu lembar uang Rp2.000, kemudian satu lembar uang Rp2.000 lagi, kemudian kita memiliki satu keping uang logam Rp1.000, kemudian sekarang kita memiliki satu keping uang logam Rp500. Berapa ya nilai seluruh uang yang kita miliki sekarang? Caranya masih seperti tadi, kita jumlahkan semuanya. Jadi kita sekarang memiliki uang berapa? Yap, perhatikan, dua lembar uang Rp2.000, satu keping uang logam Rp1.000, dan satu keping uang logam Rp500. Mari kita jumlahkan bersama-sama. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 ditambah 500. Cara penulisannya seperti tadi, dibuat bersusun agar lebih mudah menjumlahkannya. Nah, seperti ini cara bersusunnya. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 ditambah 500. Oke, kita jumlahkan dari belakang. Dituliskan dulu di kertasnya. Oke, mari kita coba hitung bersama. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya tentu saja 0. Sekarang kita jumlahkan lagi depannya.
0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 0. Yap, sekarang depannya lagi. 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 5, hasilnya adalah 0 tambah 5 berapa? Ya, benar sekali, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sekarang kita hitung yang paling depan. 2 ditambah 2, hasilnya 4. 4 ditambah 1, hasilnya sama dengan 5. Jadi uang yang kita miliki sekarang yaitu 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 keping uang logam Rp1.000 dan 1 keping uang logam Rp500. Jika dijumlahkan semuanya, nilainya sama dengan Rp5.500. Nah, sebuah atau sekelompok uang dapat bernilai sama dengan kelompok uang yang lainnya. Perhatikan contoh dari buku guru berikut. 1 lembar uang Rp2.000 setara dengan 2 lembar uang Rp1.000. Karena 1000 ditambah 1000 sama dengan Rp2.000. Jadi, 1 lembar uang 2000-an setara dengan 2 lembar uang 1000-an. 1 lembar uang 2000-an bisa juga ditukar dengan 4 keping uang 500-an. 4 keping uang 500-an jika dijumlahkan adalah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Sehingga 1 lembar uang 2000-an setara dengan 4 keping uang logam 500-an. Sekarang perhatikan lagi contoh yang lainnya. 1 lembar uang 5000-an bisa ditukar dengan 2 lembar 2000-an dan 2 keping 500-an. Karena 2000 ditambah 2000 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan Rp5.000. Sehingga 1 lembar uang 5000-an setara dengan 2 lembar uang 2000-an dan 2 logam uang 500-an. Nah, anak-anak, uang 5000-an juga bisa ditukar dengan kelompok uang yang lainnya. Misalnya ditukar dengan 5 lembar uang 1000-an. Sehingga 1 lembar uang 5000-an setara dengan 5 lembar uang 1000-an. Kita sekarang akan belajar matematika lagi tentang soal cerita tentang uang. Sudah siap ya? Kita mulai saja. Nah, ada soal seperti ini ya. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa sisa uang Siti sekarang? Menurut kalian, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, hebat ya. Jadi di sini kan kita punya uang, kemudian membeli barang. Membeli barang, kita harus mengeluarkan uang. Berarti uangnya berkurang. Operasi hitungnya adalah pengurangan. Uang yang dimiliki Rp5.000, kemudian harus membeli barang Rp2.000. Jadi, menyelesaikannya adalah Rp5.000 dikurangi Rp2.000 sama dengan Rp3.000. Gampang ya? Kita coba soal berikutnya. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa sisa uang Ali sekarang? Kalau yang ini bagaimana ya menyelesaikannya? Sama dengan yang tadi ya. Membeli penghapus berarti kita mengeluarkan uang. Uang kita berkurang. Operasi hitungnya adalah pengurangan. Kita coba kurangi ya. Rp5.000 dikurangi Rp1.000. Hasilnya adalah Rp4.000. Kita coba soal yang lain ya. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Berapa sisa uang Siti sekarang? Gimana ya cara menyelesaikannya? Uangnya berkurang atau bertambah ya ketika membeli buku? Betul sekali, uangnya berkurang. Jadi operasi hitungnya adalah pengurangan. Rp5.000 dikurangi Rp3.000 sama dengan Rp2.000. Ada soal yang lain, kita coba selesaikan ya. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Berapa sisa uang Ali sekarang? Ini sama ya, membeli barang berarti kita mengeluarkan uang. Uang kita berkurang. Operasi hitungnya adalah pengurangan.
Jadi menyelesaikannya adalah Rp5.000 dikurangi Rp4.000. Hasilnya adalah Rp1.000. Hebat ya, anak-anak hebat semua. Sudah bisa ya? Kita coba yang lain. Ana mempunyai uang Rp4.000. Ibu memberi uang jajan sebesar Rp2.000. Berapa jumlah uang anak sekarang? Bagaimana yang ini ya? Sudah punya uang, diberi lagi uang. Jadi uangnya bertambah atau berkurang? Oke, betul sekali ya. Uangnya bertambah banyak. Uang anak jadi banyak. Jadi operasi hitungnya adalah penjumlahan. Seperti ini ya. Rp4.000 ditambah Rp2.000. Hasilnya adalah Rp6.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Budi memiliki uang sebesar Rp10.000. Kemudian, ia diberi uang oleh kakaknya sebesar Rp20.000. Berapa jumlah uang Budi sekarang? Berapa ya? Sudah punya uang, diberi lagi uang. Berarti operasi hitungnya? Betul, penjumlahan. Uangnya bertambah banyak, ditambahkan, dijumlahkan. Jadi seperti ini. Rp10.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp30.000. Jumlah uang Budi sekarang adalah Rp30.000. Tugas hari ini yaitu halaman 78 latihan 3 dan halaman 81 latihan 4 kerjakan nomor 1 dan 2-nya saja. Setelah kalian mengerjakan, tugasnya tidak usah dipotokkan. Nanti dinilai saat pengumpulan tugas. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.